Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya, selalu bahagia dan juga semangat belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap doa. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah pemahaman bagiku. Amin ya robbal alamin. Semoga doa kita hari ini bisa memperlancar kegiatan pembelajaran pada hari ini. Amin. Nah, anak-anak sekalian, ada yang pernah ke masjid nggak ya bersama ibu ataupun ayahnya? Ada? Hebat sekali. Nah, saat kita ke masjid, biasanya kita ngapain ya? Betul, ada yang sholat, ada yang mengaji, ada yang untuk berdoa, berwirid, dan juga lainnya, kegiatan-kegiatan Islami ibadah yang lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang masjid. Masjid adalah tempat ibadah orang Islam. Yang kedua, kita akan belajar tentang aturan dan juga adab ketika kita berada dalam masjid. Dan yang terakhir adalah kaifiyah sholat atau tata cara untuk sholat dengan benar. Setelah belajar, anak-anak diharapkan dapat mengenal masjid, memahami aturan di dalam masjid, dan juga mengetahui urutan gerakan sholat. Anak-anak, masjid adalah rumah Allah yang harus kita hormati. Jadi, jika kita rajin ke masjid dan rajin untuk sholat, Allah akan sayang kepada kita. Yuk belajar dengan semangat agar menjadi anak yang soleh dan solehah, dan menjadi anak yang dicintai oleh Allah. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Di masjid kita dapat melaksanakan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan juga berzikir. Selain itu, kita juga bisa belajar tentang agama bersama para ustadz ataupun ustadzah yang ada di dalam masjid tersebut. Nah, masjid juga harus dijaga kebersihannya dan kesuciannya karena merupakan tempat yang sangat mulia. Anak-anak, ada yang tahu nggak ya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jaga saat kita berada di dalam masjid? Nah, tepat sekali, yakni kita saat ke masjid kita harus berpakaian yang rapi, kita harus masuk dengan tertib dan tenang. Kita masuk menggunakan kaki kanan dan juga keluar menggunakan kaki kiri. Kemudian kita harus melepaskan alas kaki kita di luar, tidak boleh dibawa masuk ke dalam masjid. Juga kita harus menjaga kebersihan masjid. Jika ada sampah, boleh kita ambil dan kita masukkan ke dalam tempat sampah. Jika kita mempunyai sampah habis kita makan jajan, kita boleh masukkan ke tempat sampah yang telah disediakan oleh takmir masjid. Kemudian kita saat di dalam masjid harus berbicara dengan suara yang pelan, karena jika kita suara berisik atau dengan berteriak-teriak, kita bisa mengganggu atau merusak kenyamanan teman-teman yang lainnya. Ada jamaah-jamaah yang sedang beribadah lainnya. Selanjutnya, kita harus menghormati orang yang sedang sholat ataupun mengaji di dalam masjid. Lalu harus duduk dengan sopan. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid adalah berlari-larian. Berlari-larian dengan teman-teman kita tidak boleh ya, berbahaya karena bisa bikin jatuh. Selain mengganggu kenyamanan jamaah lainnya, juga bisa bikin kita jatuh, itu sangat berbahaya. Kemudian berteriak atau membuat gaduh. Selanjutnya membuang sampah sembarangan dan juga bermain-main sehingga menjadi mengganggu orang lain. Itu tidak boleh teman ya, diingat-ingat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kaifiyah sholat.
bagaimana urutan-urutan sholat yang benar dan yang tertib. Oke, kita mulai ya. Yang pertama yakni asal makna sholat menurut bahasa yakni doa. Tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Syarat-syarat wajib sholat ada 5, yakni Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan yang terakhir adalah sejahtera anggotanya atau sehat walafiat. Kemudian syarat-syarat sah sholat ada suci dari hadas besar maupun kecil, ada suci badan, pakaian dan juga tempat ibadah, dan yang ketiga menutup aurat, yang keempat menghadap kiblat. Karena kita orang Indonesia, kiblatnya berada di sebelah barat. Nah, selanjutnya kita akan belajar rukun sholat. Bagaimana ya urutan sholat yang baik dan juga benar. Pertama, kita diawali dengan niat, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu takbir dan membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Rasulullah, memberi salam, tertib. Jadi harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh mendahului yang lainnya. Jadi harus tertib, harus secara berurutan. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat ada beberapa, yakni yang pertama berhadas, yang kedua terkena najis, yang ketiga terbuka auratnya atau tidak segera tertutup, kemudian berbicara dengan sengaja, tertawa terbahak-bahak, dan juga makan dan minum saat sholat. Yang terakhir, melakukan banyak gerakan di luar gerakan sholat. Nah, itu adalah batalnya sholat. Jadi jika kita saat sholat melakukan beberapa hal tadi, berarti sholat kita batal, harus kita ulangi dari awal lagi. Teman, sudahkah kita sholat hari ini? Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya lagi kepada teman-teman. Masih ingat nggak ya materi atau pembelajaran pada hari ini? Anak-anak, saat masuk masjid, apakah kita boleh berteriak? Nah, tepat sekali. Kita tidak boleh ya berteriak di dalam masjid, karena bisa mengganggu ketenangan dan kenyamanan jamaah lainnya. Kalau ingat sholat, teman-teman, apa yang kita lakukan sebelum sholat? Benar, kita harus berwudu terlebih dahulu. Sebelum sholat kita harus berwudu baru melakukan sholat. Kemudian setelah takbiratul ihram, apa yang kita lakukan? Ya, betul sekali, yakni berdiri dengan membaca bacaan sholat, diawali dengan surat Al-Fatihah. Siapa yang sudah pernah sholat berjamaah di masjid? Hebat sekali, teman-teman semuanya pasti pernah melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita telah belajar bahwa masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kita juga harus menjaga adab dan juga aturan ketika berada di dalam masjid. Selain itu, sholat memiliki urutan atau gerakan yang harus dilakukan dengan tertib dan juga khusyuk. Kemudian sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan satu aturan saat berada di dalam masjid? Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan gerakan sholat setelah ruku? Alhamdulillah, kalian sudah belajar dengan baik hari ini.
Terima kasih anak-anak yang sudah belajar bersama Bu Guru. Jangan lupa rajin sholat ya, rajin mengaji, dan juga menjaga adab ketika kita berada di dalam masjid. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.